Arief Wicaksono. Selaku pengamat, apa yang ingin Anda sampaikan nih Pak terkait dari masukan-masukan atau saran yang kedepannya bisa dijadikan evaluasi agar bisa berjalan lebih baik lagi terkait dari akses keluar masuk di Kota Makassar ini. Silakan Pak Arief. Ya, sebetulnya yang lebih urgen untuk dilakukan dalam perspektif pandemi ini bukan hanya sekedar pembatasan lalu lintas orang menurut saya. Menurut saya yang juga penting untuk dilakukan dan jangan dilupakan untuk terus dilakukan adalah memperbanyak tes. Jika tes kemudian ini tes yang dilakukan ini masih terbatas hanya pada beberapa kalangan saja, maka tentu kita tidak bisa mengukur kapan kurva pandemi ini akan menurun. Karena hanya dengan melakukan tes yang masif, tes dalam hal ini bukan hanya rapid ya, tapi juga swab. Yang saya maksud di sini. Sehingga kemudian apa yang kita harapkan yaitu turunnya kurva pandemi ini betul-betul terjadi. Tapi kalau tesnya juga masih masih belum masif, ya, meskipun orang sudah dibatasi, saya kira ini seperti menunggu bom waktu untuk meledak. Ya. Artinya sambillah dilakukan, ya, sambil membatasi orang keluar masuk di Makassar, rapid maupun swab test juga ini juga gencar dilakukan dan juga disosialisasikan, diberikan edukasi kepada masyarakat bahwa tidak semua misalnya orang yang yang positif misalnya ya, itu harus masuk rumah sakit, kemudian diberikan alat bantu pernafasan yang menggunakan itu ya. Tidak seperti itu, cukup misalnya dengan melakukan isolasi mandiri atau seperti apa, kan yang seperti itu banyak menurut saya. Jangankan orang-orang yang itu ya, di sekitar saya saja banyak sekali yang masih belum paham apa yang harus dilakukan. Ini yang perlu diedukasikan juga, jangan sampai ini terlupa. Karena kalau sekedar hanya mengatur keluar masuknya orang tanpa diiringi dengan upaya untuk memasifkan tes di semua kalangan masyarakat, ini juga sama saja. Cuma yang jadi bahan pertimbangan itu adalah biaya ya. Yeah. Biaya tes itu kan tidak murah ya. Nah di sini apakah pemerintah ini menganggarkan itu gitu? Kalau pemerintah menganggarkan itu, saya kira itu lebih bagus lagi. Artinya orang tidak perlu lagi takut dua kali gitu kan. Yang pertama takut disuruh bayar untuk tes, yang kedua takut hasilnya positif gitu kan. Tapi kalau semuanya diperhitungkan, dipertimbangkan oleh pemerintah, saya kira itu bagus sekali. Gugus tugas pasti akan berhasil itu. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Arief Wicaksono selaku pengamat atas saran-sarannya. Saya kembali ke Pak Supratman. Ini apa harapannya Pak ke depannya terkait dari kebijakan yang dikeluarkan terkait Perwali nomor 36 ini tentang pembatasan akses keluar masuk di Kota Makassar. Silakan Pak Supratman. Ya, saya berharap bahwa Perwali 36 ini bisa berjalan maksimal dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam artian bisa menurunkan bahkan mematahkan, memotong rantai penyebaran COVID ini. Tapi saya juga berharap kepada masyarakat supaya tetap menjalani protokol COVID karena kita tidak boleh memandang enteng yang namanya pandemi ini. Karena hampir kalau kami di Antang ini, hampir setiap saat kita dapat melihat melintasnya rombongan mobil jenazah yang dari rumah sakit umum atau rumah sakit daya atau wilayah-wilayah Taman Rea yang harus berjalan ke Macanda Goa itu untuk dikebumikan. Hampir setiap saat kami melihat itu. Jadi ada rasa ketakutan yang besar bagi masyarakat yang ada di wilayah-wilayah Manggala ini. Kami berharap bahwa Perwali 36 ini itu bisa dimaksimalkan. Tetapi mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi saya katakan, sebenarnya kalau ini kita lakukan,
terkait dengan pencegahan yang di perbatasan-perbatasan itu sama yang disampaikan tadi Pak Wicca, saya sependapat bahwa itu bukan yang utama. Yang utama adalah bagaimana menurunkan internal kita yang ada di Makassar. Sebenarnya kalau kita mau berhitung berapa banyak penularan dengan orang yang mati, itu saya pikir cukup kecil. Karena virus ini bukan dari luar sekarang, dia sudah berada di dalam Makassar. Sehingga pencegahan yang harus maksimal kita lakukan adalah pencegahan di internal di dalam kota Makassar ini. Tidak sedikit karyawan yang terjangkit, tidak sedikit ASN yang terjangkit, tidak sedikit aparatur yang terjangkit. Apa salahnya pemerintah hari ini melakukan tes rapid yang gratis itu diprioritaskan dulu kepada orang yang keluar masuk Makassar, supaya ada jaminan kita bahwa orang yang keluar masuk Makassar itu tidak membawa virus. Jadi pengecualian terkait dengan Perwali 36 itu tidak berlaku lagi, karena semua orang yang keluar Makassar sudah memiliki rapid test yang gratis dari pemerintah. Ini pemerintah setengah mati turun di masyarakat, masyarakatnya lari, karena kan cara pandang masyarakat sekarang itu berbeda dengan cara pandang yang kita pahami. Masyarakat memikirnya ketika mereka di hasil rapid itu tiba-tiba positif, langsung dibawa ke rumah sakit. Itu yang dia takutkan. Itu sama yang disampaikan tadi Pak Wicca. Harusnya sosialisasi yang dilakukan baik dari tingkat wali kota, turun ke kecamatan, turun di kelurahan, sampai di tingkat RW dan RT, itu harus dimasifkan. Menyampaikan kepada masyarakat bahwa rantai penyebaran ini harus kita lakukan seperti ini. Makanya sekali lagi saya katakan bahwa memotong rantai pandemi ini hanya sebagian kecil saja terkait dengan persoalan menjaga di perbatasan. Tetapi yang harus paling kita jaga adalah bagaimana menyelesaikan internal di dalam. Sekali lagi saya katakan bahwa virus ini tidak berada dari luar, tapi virus ini sudah berada di dalam kota Makassar yang harus kita keluarkan dari Makassar. Mungkin itu yang saya bisa. Baik, terima kasih Pak Suparman, selaku Ketua Komisi A DPRD Makassar. Ada tambahan sedikit dari Pak Ismail sebelum kita closing? Ya, saya kira terima kasih tadi Pak Arif ya, saran dan alhamdulillah itu sudah sebagai ya, sampai hari ini kita masih laksanakan rapid ya yang dilakukan oleh provinsi, gugus tugas provinsi. Walaupun biasa pertanyaan ini kita mau mendaftar sudah penuh, berarti fenomena kemarin yang penolakan rapid itu udah berhasil kita mengedukasi, karena yang disiapkan kuota setiap hari itu 500 ternyata melampaui ya, karena banyak keluhan warga masyarakat kita, saudara-saudara kita. Malah saya selaku juru bicara ditanya, Pak, ini saya mau mendaftar tapi sudah penuh. Jadi ya sabarlah, mudah-mudahan pihak gugus tugas provinsi dalam hal ini memperpanjang dan menambah kuota. Kita juga Makassar ya tentu selalu berusaha untuk melakukan ya. Kita kemarin kan baru lakukan 10.000 tambah 20.000. Ini provinsi ini saya lihat kuotanya tiap hari 500 ini. Sudah berlangsung seminggu ini. Berarti sudah sekian ribu ini orang yang melakukan. Mudah-mudahan ini semua saya kira saran-saran dan ide-ide yang seperti yang Pak Supra sampaikan juga, bahwa ini di internal ini saya kira menjadi ini karena memang Perwali ini bukan hanya mengatur ketat perlintasan antar daerah, tapi di dalam sudah ada unsur edukasi, sudah ada sosialisasi, sudah ada koordinasi, sudah ada diatur tentang sanksi ya, kalau umpamanya orang tidak patuh pada Perwali 36 ini, yang ujung-ujungnya kan itu protokol kesehatan yang harus kita laksanakan secara konsisten. Dan tentunya mari kita semua, Perwali ini tentu bukan untuk menyusahkan, bukan untuk mau menghambat aktivitas masyarakat, tapi ini tidak lain dan tak bukan untuk memutus mata rantai COVID, untuk menjaga masyarakat kita terhindar dari virus. Tentu kesehatannya menjadi utama. Nah itu saya kira yang menjadi pesan kami kepada seluruh masyarakat. Ayo kita sama-sama patuh. Dan kalau tidak terlalu penting, sebenarnya kuncinya juga Perwali ini, kenapa ada pembatasan? Kalau tidak terlalu penting, tidak mendesak, jangan makin dulu keluar kota. Tinggal makin dulu di kota. Nunggu 14 hari. Mudah-mudahan 14 hari ini, Bapak Ibu yang mungkin ada keperluannya, nanti kita lihat. Kalau pandemi bisa melandai, kurva pandemi di Makassar, insya Allah kita masuk zona hijau, dan ya kita masuk ke tatanan kehidupan yang baru. Saya kira itu.
Baik, terima kasih Pak Ismail Haji Ali selaku jubir penanganan COVID di Kota Makassar. Terima kasih juga Pak Arief Wicaksono atas waktunya hari ini telah memberikan saran dan masukannya, dan terima kasih Pak Supratman atas sama-sama. ini. Sama-sama kita membahas tentang Perwali ini. Semoga jika memang masyarakat ini ingin Makassar ini aman, tergantung pada kesadaran diri mereka masing-masing seperti itu. Baik, terima kasih. Saya Ade Febria, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.